wabarakatuh. Hari ini wawancara kami eksklusif yang mana disampaikan oleh Balai Karantina terkait dengan sosialisasi dan edukasi sekaligus dengan adanya pemberian beberapa paket ikan kepada warga masyarakat. Demikian informasi yang kami terkait saat ini dengan adanya warga masyarakat kota ini terbantu ya dengan adanya gratis ikan ya, yang mana uji kelayakan ikan sudah layak untuk bisa dikonsumsi. Mungkin harapan abang sebagai perwakilan kementerian dengan adanya hal demikian. Jadi perlu kami sampaikan Pak, jadi kegiatan yang dinamakan bulan mutu karantina itu kita laksanakan dalam setiap tahun. Nah, latar belakang dari kegiatan bulan mutu karantina itu salah satunya adalah bahwa kami memandang penting kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan itu dipahami dan juga masyarakat meningkatkan kesadarannya atas bagaimana pentingnya menjaga mutu. Nah, dengan menjaga mutu, kesehatan dan keamanan hasil perikanan diharapkan ikan-ikan yang dilalu lintaskan maupun diproduksi dimanfaatkan masyarakat sebagai konsumsi itu betul-betul terjamin mutu dan kesehatan. Nah, kalau kita melihat kelayakan ikan yang layak untuk konsumsi itu merupakan salah satu ciri khasnya apa Pak? Nah, kalau ikan itu memang dilihat dari yang pertama tentu adalah kesegarannya. Nah, ciri-ciri salah satu ikan segar yang bisa kita lihat adalah secara fisik. Misalnya secara fisik matanya bening, warnanya cerah, kemudian juga lendirnya masih alami. Itu adalah salah satu ciri-ciri fisik ikan segar. Nah, namun demikian tentu untuk memastikan bukan hanya secara fisik saja, kami di Badan Karantina Ikan itu juga mempunyai laboratorium Pak, yang digunakan untuk menguji parameter-parameter tertentu sesuai dengan kepentingan. Nah, secara informasi juga ada kerjasama ya dari Komisi 4 DPR RI yaitu Bambang Purwanto. Nah, sebenarnya kontribusi mereka apa sih Bang kepada perikanan ini? Nah, kalau kita lihat Pak ya, jadi sebenarnya memang antara eksekutif dan legislatif itu harus ada satu kolaborasi yang kuat untuk mengawal terutama terkait dengan program kerja maupun anggaran. Artinya dukungan dari DPR, komitmen DPR untuk mengalokasikan atau memberikan anggaran itu kita perlukan dari sisi kementerian. Dan kemudian tentu kementerian harus membuat satu program-program selain program yang memang menjadi tugas dan tugasnya, tapi juga membuat program-program yang memang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui dengan kerjasama dan kolaborasi dengan Komisi 4 yang tentu mempunyai concern juga terkait dengan masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Nah, kalau dari fungsi Bapak, apakah ini juga berperan untuk melihat dengan keberadaan biota laut, sungai yang terdampak lingkungan? Apakah ini juga berperan untuk menganalisa sana? Seharusnya demikian Pak, walaupun memang kalau terkait dengan lingkungan, artinya lingkungan mulai dari sumber daya ikannya, maupun pengelolaan ekosistem pesisir, pulau dan lain-lain, tentu itu bukan menjadi tugas dari kami, dari Badan Karantina Ikan. Namun demikian menjadi tugas dari BKN Pak. Tapi tentu Komisi 4 juga berperan Pak, bukan hanya mengawal bagaimana pengelolaan gizi di masyarakat, termasuk sebenarnya adalah bagaimana pengelolaan sumber daya ikan yang baik ikannya, lingkungannya maupun mungkin juga termasuk pulau-pulaunya Pak. Oh, mungkin harapannya Bang selaku perwakilan, harapannya itu harapan kami ke depan Pak, Komisi 4 sebagai badan legislatif yang selama ini memang berfungsi sebagai badan yang atau lembaga yang mengawal penganggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan, itu senantiasa memberikan komitmen dan dukungannya untuk mensupport pengelolaan kelautan dan perikanan dengan anggaran-anggaran yang strategis dan memadai, sehingga memang kita harapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu akan mencapai sesuai dengan visi kementerian Pak, yang tadi kami sampaikan, mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, kuat, dan juga berbasis kepentingan nasional. Demikian Bapak. Terima kasih. Harapannya bisa berlipat ganda kembali sehingga masyarakat Bali Barat senantiasa sehat dan cerdas mengkonsumsi ikan.
kegiatan hari ini yang mana sosialisasi dan edukasi Balai Karantina sekaligus pemberian kepada masyarakat terkait ikan yang sudah bebas, aman dan terkendali. Mungkin harapannya sebagai UPT Palangkaraya. Harapannya kepada masyarakat dapat meningkatkan konsumsi makan ikan, kemudian ikan itu bagaimana yang sehat dan bermutu. Jadi kita lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat cara memilih ikan yang sehat, bermutu, aman dikonsumsi, bebas dari formalin. Nah, itu dengan kepada pemerintah kita harapkan dengan bantuan hari ini dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Waringin Barat gitu ya. Itu barangkali begitu. Nah, Kalau dari versi kami untuk menengah kekurangan lah bahasanya gitu. Untuk beli nasi saja sulit gitu ya. Artinya kan barangkali memang tingkat makan ikan tinggi secara umum. Artinya barangkali ada lapisan-lapisan masyarakat yang memang menyukai ikan, yang setiap hari makan ikan. Akan tetapi ada lagi lapisan masyarakat yang lain yang mungkin jarang sekali makan ikan gitu, atau makan ikannya tidak berkualitas, tidak bagus. Nah, ini kami hari ini memberikan bantuan ikan kepada masyarakat yang lapisan tadi mungkin yang barangkali tidak makan ikan, tidak pernah makan ikan, barangkali begitu. Jadi nanti harapan kami dengan pemerataan makan ikan ini yang berkualitas dan bagus gitu ya. Artinya ikan ini kan ada ikan yang sudah tidak sehat yang tetap dimakan atau dijual di pasar gitu ya. Ikan yang kami berikan ini ikan yang berkualitas, yang mutunya bagus. oke. Bang, sedikit Bang, dengan adanya pencemaran yang mana saya dengar informasi pada Rami ini perusahaan dengan ada limbahnya ke sungai, apakah juga UPT Karantina turun untuk mengevaluasi atau meneliti itu? Nah, terkait pencemaran untuk UPT kami itu tidak langsung merupakan tupoksi kami dari karantina ikan, itu kan tupoksi dari Badan Lingkungan Hidup. Nah, akan tetapi kami hanya menghimbau apabila pencemaran itu terjadi di sungai dan di sungai itu banyak ikan banyak ikan yang akan dipancing oleh masyarakat, barangkali kalau memang benar terjadi pencemaran ikannya akan rusak atau mati gitu ya, barangkali begitu. Jadi himbauan kami yang mungkin dinas terkait lainnya yang memang membidangi masalah pencemaran lingkungan hidup bisa menguji kualitas air di sungai tersebut. Apakah memang kualitas air itu masih layak untuk ikan hidup di situ gitu. Nah, kalau kami hanya menguji dari sisi ikannya. Jadi kalau memang nanti ada ikan yang mati atau ada instansi yang meminta kepada kami untuk menguji apakah ikan tersebut matinya karena pencemaran atau matinya karena penyakit, ya kami bisa nanti kami uji itu aja. Oh, jadi Balai POM Ikan juga siap untuk menguji Ikan ya, tingkat kelayakan ikannya gitu ya? Ya, jadi kami hanya tupoksi kami hanya di wilayah ikannya saja. Wilayah ikan. Kalau sungainya beda ya gitu? Kalau sungainya kami memang ibaratnya secara umum sungai itu akan mempengaruhi kehidupan ikan. Nah, tapi itu kan sudah ada dinas terkait ya yang lebih berwenang ya. Berwenang tentang apakah itu sungainya nanti termasuk pencemaran atau tidak. Jadi tingkat pencemarannya tergantung topoksi dari masing-masing bidang, dinas gitu ya. Jadi kalau kami nanti hanya ikannya, nanti kalau memang ada ikan mati, ada laporan ke kami misalnya kematian ikan, bisa jadi kami ambil tindakan, misalnya apakah ikan ini matinya karena zat pencemar atau memang karena matinya karena penyakit. Oh, barangkali begitu. Jadi dampak daripada matinya ikan itu prosesnya adalah dari pihak lain, tetapi ikannya juga karantina bisa turun tangan untuk melihat itu gitu ya. Ya, kalau memang ada laporan masyarakat terkait dengan kematian massal. Oke, makasih Pak. Saya dengar Anda terkait dengan ini, dengan adanya 700 paket yang dikontribusikan kepada daerah termasuk Kecamatan Banteng yang mana Desa Sebukat ya, kurang lebih 100 paket. Nah, Desa Sebukat itu intinya kepada masyarakat apa Bang? Intinya untuk yang Desa Sebukat itu kemarin arahan dari Bapak itu terkait untuk teman-teman kita nelayan yang terdampak dari pencemaran lingkungan dan dari PTGSPP itu sekitar ada 70 nelayan. Oh, jadi kepada warga masyarakat nelayan Kecamatan Pangkalan Banteng yang berdomisili di Sebukat. Yang berdomisili Sebukat. Karena di Sebukat kan nelayannya kan di Sebukat berarti dampak pencemaran limbah dari PTGSPP itu. Oh.
iya sip Bang, sip.